Ratusan buruh mendatangi kantor Gubernur Sumsel Rabu 2 Maret. Kedatangan mereka menuntut dicabutnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran atau pencairan manfaat jaminan hari tua. Buruh yang tergabung dari Federasi Serikat Buruh memenuhi lapangan depan kantor Gubernur Sumsel. Buruh yang didominasi emak-emak dengan lantang berteriak dari atas mobil pick-up menuntut agar Gubernur Sumsel Haji Hermanderu segera menemui kedatangan mereka. Salah seorang perwakilan buruh minta Gubernur Sumsel Hermanderu mencarikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Hermawan, Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Nekuba Palembang mengungkapkan, selain menuntut dicabutnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022, pihaknya juga menuntut tetap dilaksanakannya keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Hermawan, jika peraturan JHT tidak dicabut, maka semua buruh yang di PHK akan sangat kesulitan karena tidak ada lagi pesangon yang didapat. Sekalipun ada pasti akan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak jelas kapan ada kepastiannya. Sedangkan uang JHT merupakan harapan satu-satunya dari para buruh. Uang JHT itulah yang nantinya menjadi modal untuk kebutuhan sehari-hari ataupun membuka usaha. Gubernur Sumsel Haji Hermanderu kepada buruh yang berdemo mengatakan semua permasalahan yang dihadapi oleh buruh merupakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin daerah di Sumsel. Untuk itu dia menginstruksikan kepada seluruh pihak terkait untuk segera mencarikan solusi yang terbaik dalam waktu dekat. Hermanderu akan kirimkan surat agar segera dicarikan tempat untuk bersama berdiskusi menyelesaikan masalah ini. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Kecanduan main judi slot, Aswan nekat mencuri sepeda motor di Jalan Bungaran 5 Ujung, Lorong Mawa, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Rabu 15 September 2021 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Akibat ulahnya Aswa Palga 24 tahun warga Jalan Panca Usaha Lorong Melati, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini diamankan unit pidana umum dan anti bandit 134 Satreskrim Polrestabes Palembang di kediamannya Selasa 1 Maret sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi mengatakan pelaku Aswa melakukan aksinya pada saat korban Wasini 39 tahun memarkirkan sepeda motor merek Yamaha Miosul Nopol BG6334TJ. Modusnya menggunakan kunci letter T. Setelah berhasil, tersangka Aswa Palga langsung melarikan diri dan membawa motor dan korban pun langsung membuat laporan di SPKT Polrestabes Palembang. Sementara pelaku Aswa Palga mengakui perbuatannya. Sepeda motor korban digadaikan seharga 600.000 dan uangnya dihabiskan untuk bermain judi slot. Denny, Sumeko TV melaporkan. Beberapa sekolah menengah pertama di Kota Palembang telah melangsungkan pembelajaran tatap muka atau secara offline, seperti SMP Negeri 9 dan SMP Negeri 10 Palembang. Pantauan wartawan Sumek.co Rabu 2 Maret pagi, terlihat beberapa siswa SMP Negeri 10 Palembang mengikuti pembelajaran. Sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, beberapa pelajar pulang sekolah namun ada juga yang datang ke sekolah. Petugas Satpam SMP Negeri 10 Palembang mengatakan sekolah telah melangsungkan pelajaran tatap muka sejak 4 hari yang lalu dengan mengikuti aturan kapasitas yang berlaku. Sementara itu, Wakil Kurikulum SMP Negeri 9 Palembang Rina Adriana mengungkapkan sekolah sebelumnya ditutup selama 12 hari sejak 9 sampai 23 Februari karena ada siswa yang terindikasi.
Sejak itu sekolah ditutup sementara. Namun pembelajaran diikuti 50% di kelas setiap hari dan tidak lebih dari 4 jam di sekolah. Pembagian jadwal PTM dibagi masing-masing kelas untuk kelas 7 hari Senin dan Rabu, kelas 8 hari Selasa dan Kamis, dan kelas 9 pada hari Senin dan Jumat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Zulinto menjelaskan, sekolah di Kota Palembang tetap memakai aturan 50% PTM dan 50% secara daring. Untuk sekolah yang terpapar COVID-19 harus dilaksanakan secara daring 100% selama 7 hari minimum dan maksimum 14 hari. Nabah, Sumeko TV melaporkan.